Banyak yang bilang Pancasila itu cuma materi hafalan di sekolah yang ngebosenin. Tapi tahu nggak kalau tahun 1945 dulu para pendiri bangsa kita gagal sepakat di sidang BPUPKI. Mungkin hari ini nggak akan pernah ada yang namanya Indonesia. Kita nggak lagi bicara soal teks di dinding. Kita bicara soal perang ide paling menentukan dalam sejarah kita. Yuk, kita bongkar secret logic di baliknya. Bayangin, kalian ada di sebuah ruangan panas tahun 1945. Isinya orang-orang hebat dengan ego yang sama besarnya, tapi punya satu mimpi, merdeka. Sidang BPUPKI itu bukan cuma rapat formal, itu adalah momen di mana Indonesia baru berupa ide yang diperebutkan. Nilai utamanya, musyawarah mufakat. Di sana mereka nggak saling menjatuhkan, tapi saling mendengarkan untuk menyusun fondasi yang kita injak sekarang. Sidang BPUPKI pertama itu tensinya tinggi banget. Bayangin, ada dua kubu besar, kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Mereka debat hebat soal apa dasar negara kita nanti. Sampai akhirnya, di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri dan menyampaikan pidato tanpa teks yang menggetarkan. Di momen inilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan. Beliau nggak cuma kasih ide, tapi beliau merangkum semua perbedaan pendapat itu menjadi 5 prinsip dasar. Peristiwa pentingnya bukan cuma soal pidato itu, tapi keberanian untuk berkompromi. Kelompok-kelompok yang beda pandangan ini akhirnya sepakat demi satu tujuan besar, yaitu Indonesia merdeka. Tanpa jiwa besar untuk mengalah demi menang bersama. Di sidang itu, Pancasila nggak akan pernah lahir. Peristiwa BPUPKI mengajarkan kita tentang toleransi tingkat tinggi. Coba lihat, tokoh-tokohnya datang dari latar belakang agama dan suku yang beda jauh. Ada perdebatan? Pasti. Tapi yang keren, mereka mementingkan common ground atau titik temu. Nilai Pancasila yang lahir di sini bukan cuma teks hafalan, tapi bukti kalau perbedaan pendapat itu adalah bumbu, bukan racun. Mereka membuktikan kalau persatuan itu adalah pilihan sadar, bukan paksaan. Sekarang buat kita yang hidup di era jempol lebih cepat dari logika, pelajaran BPUPKI ini mahal banget. Masalah kita sekarang bukan lagi penjajah fisik, tapi polarisasi dan ego digital. Relevansinya, Pancasila adalah filter buat kita tetap jadi manusia yang punya adab di tengah gempuran teknologi. Nilai keadilan sosial dan persatuan itu cara kita biar nggak gampang diadu domba sama algoritma. Teman-teman, Pancasila itu bukan cuma pajangan di dinding kelas. Pancasila adalah operating system buat kita menghadapi tantangan zaman yang semakin nggak terduga. Kalau dulu para pendiri bangsa bisa nurunin ego buat Indonesia, masa kita nggak bisa? Jadikan nilai-nilai ini sebagai kompas, jangan cuma hafal urutannya, tapi praktekkan cara berpikirnya, terbuka, toleran, dan berani bersatu. Karena tantangan masa depan cuma bisa kita taklukkan kalau kita berdiri di atas fondasi yang sama. Saya Farid Nurhadi, cintai Indonesia, cintai tanah air kita. Merdeka!